Oke, balik lagi dengan Kang Mehmet di sini di Clovertech ID. Oke, jadi mungkin kalian pernah melihat tampilan seperti ini, ataupun ini. Nah, itu tuh apa sih sebenarnya? Oke, itu tuh namanya USD atau on-screen display. Nah, USD di sini sebenarnya bisa bermacam-macam ya. Cuman yang sering digunakan itu untuk menampilkan keadaan PC kita seperti apa. Misal performanya kayak gimana, loadnya seperti apa, dan lain sebagainya. Oke, jadi untuk menampilkan si USD ini gimana sih caranya? Nah, sebenarnya kalau misal soal USD ya, ini ada beberapa software yang memang bisa dipakai. Contohnya kalau misal yang umum dipakai itu katanya sih MSI Afterburner. Meskipun ya sebenarnya saya nggak pakai MSI Afterburner sih. Cuman ya nanti saya jelasin. Jadi selain MSI Afterburner, kita juga bisa pakai yang namanya itu yang bawaan dari drivernya sendiri. Misal kalian punya graphic card Nvidia, nah di Nvidia juga bisa menggunakan USD seperti itu. Terus kalau misal kalian menggunakan dari AMD juga sama. Jadi tiap brand ada. Cuman kebetulan kalau Intel saya belum pernah nyoba ya, dan nggak pernah punya graphic card dari Intel gitu. Makanya saya mungkin nggak bisa ngepraktekin. Oke, kalau misal kalian ingin menggunakan USD yang dari graphic card Nvidia, nah kalian harus menginstal GeForce Experience-nya juga. Jadi bukan cuma drivernya, tapi GeForce Experience-nya juga. Nah, setelah itu kalian tinggal buka si GeForce Experience-nya, lalu kalian harus login di situ gitu kan. Jadi kalian nggak bisa langsung pakai, kalian harus login dulu ke GeForce Experience-nya. Nah, setelah login nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nanti ada keterangan bahwa in-game overlay is ready. Jadi in-game overlay itu ya itu USD itu kan. Jadi itu bisa digunakan. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, kalian tinggal klik aja di bagian sini. Ada itu keterangannya itu open in-game overlay. Tinggal diklik. Nah, di sini kan ada banyak pilihan nih, kalian bisa ngerekam juga dan sebagainya. Nah, ini untuk performance tuningnya gitu kan. Nah, ini di bagian performance ya. Jadi nanti di bagian performance kalian tinggal bisa pilih, menampilkan performance tuningnya seperti apa. Jadi dari GPU clock, GPU temperatur, GPU voltage, utilization, GPU power, fan speed, memory clock dan sebagainya itu ada di situ. Nah, terus gimana cara mengaktifkan si overlay-nya gitu kan? Nah, pada tampilan performance ini di bagian bawah kalian bisa temukan itu kan ada performance overlay, pencet ALT plus R atau R gitu kan. R lah. Nah, udah kayak gitu, tinggal kita coba di in game. Nah, ini tinggal kalian pencet ALT dan R. Otomatis muncul. Di situ ada keterangan GPU-nya apa, FPS-nya yang didapat berapa, terus 99% FPS-nya berapa juga, render latency-nya berapa, CPU utilization-nya atau load-nya atau usage-nya berapa, GPU utilization-nya juga ada di situ. Jadi ya kalian tinggal lihat di situ. Ini kalau misal versi yang dari Nvidia. Oke, selanjutnya kita coba buat yang versi dari AMD. Oke, untuk yang dari versi AMD yaitu langsung aja dari driver bawaan. Kalian bisa masuk ke settingan si drivernya atau di bagian sini ya ada Open AMD Software Adrenaline Edition, atau kalian tinggal klik aja ALT R. Nah, setelah itu nanti kalian tinggal buka di bagian tab performance. Nah, di sini ada bagian overlay. Ini di bagian metrik ya, ada bagian overlay. Nah, ini kalian tinggal enable aja. Otomatis nanti muncul. Nah, ini ada di bagian pojok atas ya. Ini ya kalau misal yang dari AMD. Ini cuman emang dia posisinya seperti itu. Jadi kalau misal kelihatannya itu kalau misal full screen ya. Nah,
Nah ini ya, seperti ini tampilannya. Kalau misal soal shortcutnya, nah itu nanti kalian tinggal masuk aja di setting hotkey. Nah kalian tinggal setting aja di sini. Ini bisa diganti kalau nggak salah. Jadi kalau misal overlay, mana overlay? Hotkey performance hotkey, nah Control Shift O. Jadi tinggal Control Shift O. Nah, otomatis hilang lagi. Kalau misalnya mau munculin Control Shift O, udah muncul. Yaitu buat yang dari AMD. Oke, sekarang kita coba yang biasanya orang pakai, yang tampilannya itu kurang lebih seperti ini. Nah, ini tuh yang dipakai itu dari MSI Afterburner. Kalian download dulu untuk MSI Afterburner-nya. Untuk link nanti saya cantumin di deskripsi mungkin. Setelah itu kalian install. Setelah kalian install, kalian buka. Nah, ini di tampilan MSI Afterburner gitu kan. Nah, kalian tinggal masuk aja ke bagian setting. Nah, setting ya. Nanti terus masuk ke bagian on screen display. Bentar. Nah, terus kita bagian ke on screen display dulu. Nah, ini awalnya kosong. Kalian tinggal klik aja, terus kalian mau ganti ke tombol apa. Misal saya ini kan F1, F2, F3. Nah, ini untuk toggle on screen-nya itu F1, show on screen-nya F2, hide on screen display-nya di F3. Apply. Nah, selanjutnya kalian tinggal masuk ke tab monitoring. Nah, di bagian di monitoring ini kan ada beberapa yang bisa ditampilin gitu kan. Nah, kebetulan ini saya tadi setting bahwa yang mau ditampilin itu GPU temperatur, GPU usage, memory usage dan sebagainya. Nah, untuk menampilkannya itu kalian tinggal pilih aja. Misal yang ini ya, itu awalnya nggak di checklist, yang ininya nih show in on screen display, ini tinggal dicek aja. Nah, ininya juga udah. Nah, jadi semua yang mau ditampilin itu tinggal dicek di bagian show in on screen display. Oke, kita coba di apply. Udah gitu kita masuk ke gamenya. Nah, tadi kan saya setting di F1, F2, F3. Oke, kalian tinggal pencet aja tombolnya yang tadi udah di setting. Misalnya ini F1 ya. Ini ada tuh. Cuman ini tampilannya agak numpuk karena ada USB dari si Steam gitu kan. Bentar, yang dari Steam mana untuk USB? Apa lagi dah? Frame, game overview, timer, achievement, tar. Ini game counter off. Ntar gua offin dulu ya. Nah, jadi nanti tampilannya tuh ada di bagian atas itu. Jadi di situ nampilin sesuai yang kita setting gitu. Misal, oke, kita coba di uncheck dulu semuanya. Jangan ditampilin semuanya ya. Jadi nanti kita pengen tampilin yang kita butuhin aja. Oke. Nah, ini sebenarnya terlalu banyak sih ya. Nah, ini kenapa gak langsung berubah? Karena harus di apply dulu. Nah, sudah di apply. Nah, cuman muncul itu aja tuh, CPU usage. Emang masih di SD? Oh, ini nih ada CPU usage-nya aja. Jadi kalian tinggal pilih aja gitu kan, apa aja sih yang mau ditampilin. Misal ini kita mau nampilin CPU usage, terus tiap core-nya juga mau ditampilin. Ini tinggal di show aja. Ini jumlah core, ini core atau thread-nya ya ini. Jadi tiap PC pasti beda-beda. Udah gitu tinggal di apply. Nanti nah bakalan ke update tuh. CPU 1 sampai CPU 8 plus ada CPU yang secara keseluruhan. Nah, udah gitu misal kalian pengen nampilin mana sih? Nah, frame rate. Di bagian frame rate tinggal di show apply. Nah, ada frame rate-nya ada di 83. Nah, ini untuk frame rate minimumnya berapa? Tinggal di show in aja, apply. Nanti bakalan ke update ya. Harusnya. Gak muncul ya? Oh, soalnya bukan mode benchmark, sorry. Mode benchmark baru. Benchmark dari sininya ya. Si MSI Afterburner-nya.
Nah, terus kalian pengen GPU temperatur dimunculin juga, misal ini kan ada 2. Beda-beda ya, ada juga yang sensornya itu cuma 1. Ini 55 sama 58, usage-nya pengen diliatin juga. Oh, terus kalian pengen lihat gitu, RAM yang digunakan itu berapa, bisa tinggal di apply aja di show. Jadi nah ini cuman kayak nyampe 3 GB untuk nampilin RAM-nya. Gini ya. Nah, ini kalau misal lewat MSI Afterburner kurang lebih seperti ini. Jadi ya kalian tinggal setting-setting aja. Kalian juga bisa setting warna dan sebagainya. Jadi masih sama tadi di menu yang tadi ya. Di bagian monitoring. Nah, di sini kan ada pilihan ini. Nah, ini untuk warna-warnanya. Jadi kalian tinggal ganti-ganti aja warna ininya gitu ya. Oke, udah kayak gitu. Nah, ini tadi yang mode benchmark ya. Nah, dengan disable juga bisa dipakai checklist ya. Jadi kalau misal ternyata kalian kok ini gak bisa di show si pilihannya gitu ya. Nah, misal kayak gini. Jadi ini kan gak ada yang di checklist ya semuanya ya. Jadi kalau misal kalian pengen mengaktifkan on screen-nya, ini tuh gak bisa di checklist karena belum dicek. Jadi kalian harus dicek dulu baru bisa diaktifin apa enggak si USD-nya gitu. Gitu. Cuman ya kadang kalau misal kalian settingnya waktu main game gini gitu ya, kadang ya gitu, kadang nggak langsung muncul gini ya. Oke. Nah, itu kalau misal kita pakai MSI Afterburner. Nah, sebenarnya ada yang salah gitu. MSI Afterburner itu bukan dipakai buat nampilin USD. Jadi yang nampilin USD-nya itu sebenarnya adalah Riva Tuner. Jadi saya sendiri gak pakai MSI Afterburner untuk nampilin yang kayak gitu. Jadi saya pakainya itu udah di close. Nah, RTSS atau Riva Tuner statistik apa gitu, lupa lagi intinya itu. Nah, nanti kalian tinggal buka aja. Nah, ini tampilan si Riva Tunernya gitu. Nah, ini kan ada show on screen display. Oke, yes. Udah gitu. Kok gak muncul di sini? Karena kalian harus setting dulu. Jadi kalian tinggal di setup. Nah, di sini ada bagian plugin. Nah, ini ada hotkey ya. Ini saya settingnya kayak gini, F2, F3, F4 untuk on dan sebagainya. Ini sama kayak yang tadi di MSI Afterburner. Jadi sebenarnya MSI Afterburner itu menggunakan fitur yang ada dari Riva Tuner. Makanya waktu penginstalan MSI Afterburner ada juga pilihan untuk penginstalan Riva Tuner gitu ya. Oke, nah yang dipakai untuk nampilin USD itu yaitu bagian overlay editor. Ini kalau misal udah di okein, hari ini yang default bukan ya? Ntar kita coba okein dulu. Oh, enggak, ini yang biasa saya pakai ya. Jadi kalau misal di Riva Tuner itu di bagian plugin overlay editor, kalian tinggal klik 2 kali. Nah, di sini kalian bisa bebas tuh pindah-pindahin tampilannya dia sebelah mana gitu kan. Cuman mungkin kalian harus tahu codingnya dulu sih, macam kayak ini nih. Si nama prosesor itu kodenya itu CPU sort dan sebagainya gitu kan. Cuman kalau misal kalian ternyata pengen yang udah jadi, sebenarnya kalian bisa masuk aja ke layout, udah gitu load. Nah, ini udah ada preset-preset yang emang disediain oleh si Riva Tuner gitu kan. Contohnya kita ambil yang paling lama lah. Nah, yang benchmark OVL. Kita open. Nah, untuk yang benchmark OVL dia tampilannya seperti ini. Jadi dia nampilin ya FPS-nya, terus frame time dan sebagainya, respon input gitu kan. Nah, udah gitu kita coba untuk yang lainnya. Classic OVL. Nah, Classic OVL kurang lebih seperti ini. Ya, ini ada keterangan resolusi juga ya. Terus ini jamnya jam berapa, prosesor apa, dan keterangan lainnya gitu. Nah, kapasitas RAM juga ada tuh ditulis. Oke, kita coba buat layout yang lainnya. Kita load yang mini OVL. Nah, ini mini OVL yang biasa saya pakai ya. Cuman sebelumnya karena pengen universal, kebetulan saya ngetes apa ya, gue lupa lagi. Ada si nama prosesornya itu panjang banget. Apa nama graphic cardnya ya? Jadi makanya saya ganti ini ke GPU sama CPU. Aslinya seperti ini gitu. Nah, udah gitu kita coba yang lain lagi.
sampel OVL. Oh ini loading. Nah, sampel OVL seperti ini. Nah, lanjut ke, nah ini yang baru-baru ya. Saya aja baru tahu tuh waktu nginstal ulang si Riva Tuner, ternyata ada ya layout baru gitu. Ini Present Moon frame scale. Saya agak kurang ngerti juga sih ini sih. Oh, ini soal frame time-nya. Frame time berapa, GPU BIOS-nya benar. Oh, limitnya dari apa gitu ya. Dapat FPS segitunya gitu. Ntar kalau misal sambil main game gimana sih? Oh, ini berdasarkan load CPU sama ininya ya. CPU sama GPU. Oh, oke. Oke, kita coba layout yang lain. Time scale. Nah, ini time scale apa? Hampir sama ini. Oh, latency dari aplikasinya, lag-nya berapa millisecond, frame time GPU sih. Oke, gak terlalu paham bener. Saya yang agak lebih spesifik kayak gitu emang gak terlalu paham sih saya. Oke, kita coba yang lain ya. Ini yang baru-baru soalnya nih, Reflex. Oh, ini mah harus pakai Nvidia Reflex, harus on, nanti datanya baru muncul. Oke, karena ini pakai GPU-nya yang AMD jadi gak bisa nyoba. Kita lanjut ke Present Moon foreground. Ntar nunggu data. Oke, jadi ini bottleneck-nya bottleneck karena prosesor katanya. Oke, kita lanjut ke tadi masih ada satu lagi yang belum dicoba ya. Load VRR. Ntar VRR ini lu. Ntar. Jangan-jangan yang ini lagi, ntar. Ini Sleeping Dog. Fleet frame udah diaktifin. VRR. Apa ya VRR ya? Bukanlah, itulah kayaknya. Lagi ngapain? Anjrit kencing. Aduh. Oke, ini di close dulu. Oke, ini kita pakai layout yang ini aja lah, yang biasa dipakai. Nah, ini tinggal di close aja ya, bisa tinggal oke. Nah, terus kalau misal kalian sering lihat yang di video-video saya itu kan banyak yang kok ini di sini. Nah, banyak yang posisi si USD-nya itu bukan di atas tapi ada di tengah-tengah. Jadi kalian bisa aja dipindahin. Nah, di bagian sini nih. Jadi ini kan untuk sekarang ada di kiri atas ya. Kalian bisa pindahin ke kiri bawah. Nah, kiri bawahnya seperti ini. Emang nggak terlalu, bukan ke tengah gitu jadinya. Karena kalau misal mau ke tengah, kalian tinggal atur di bagian ini. Misalnya tuh kalian masukin 400. Nah, ini karena tadi posisinya di bawah, jadi naik ke atas. Tapi kalau misal kalian ke atasin, nah bakalan jadi ke bawah. Gimana ya? Kalau minus 400, enggak sih, gue lupa lagi. Kalau misal jadi minus, oh emang nggak bisa minus, sorry. Jadi 720 misal. Nah, ada di sebelah situ. Satu itu posisinya pojok sebelah sini. Nunjukin apa sih? Nah, pojok sebelah situlah. Itu 1.1. Jadi berdasarkan resolusi gitu kan. Jadi kalau misal posisinya di sini, ya posisi ya itu di situ. Kalian bisa ditambahin juga ini kan. Ntar ini kayaknya karena bukan full screen dah. Udah, emang kayak gini sih. Kan tadi di bagian ininya, sorry.
Overlay editor. Nah, tampilannya kan saya kayak gini nih resolusinya. Makanya ya nyesuaiin yang ini gitu. Oke dah. Oke, balikin ke sini. Biasanya saya ini 480 kalau salah. Nah, sekitar seginian. Nah, saya biasa ngetes itu resolusinya posisinya seperti ini gitu. Oke, jadi untuk nampilin USD ya itu cara-caranya. Mungkin untuk kebanyakan orang mikirnya itu ya pakai MSI Afterburner. Sebenarnya ya bukan MSI Afterburner yang nampilin USD-nya, tapi si Riva Tuner-nya gitu. Dan saya sendiri biasanya menggunakan si Riva Tuner. Ya mungkin segitu aja untuk video kali ini. Kalau misal kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Terus buat kalian yang ingin berdiskusi seputar komputer, kalian bisa gabung di Discord Clovertech ID, untuk link ada di deskripsi. Oke, saya Kang Mehmet pamit. Bye. Gatel. Oke.